Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sobat muslim, pada kesempatan yang baik ini kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita mengkaji peradaban Islam di tengah beberapa isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu terjadi aksi unjuk rasa demonstrasi oleh sebagian masyarakat yang dipicu oleh kenaikan tunjangan gaji dari anggota DPR dan pejabat yang dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat mencederai rasa keadilan di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Rakyat merasa setiap tahun kenaikan pajaknya meningkat, sementara di sisi lain anggota DPR yang seharusnya punya tanggung jawab mensejahterakan masyarakat malah menikmati kenaikan tunjangan. Hal ini memicu dalam tanda kutip kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mereka melaksanakan aksi unjuk rasa. Namun bagaimana kita selaku seorang muslim melihat dari kacamata peradaban Islam? Sebetulnya Islam memandang dalam hal tunjangan terhadap pejabat, terhadap pemimpin itu seperti apa, sehingga keadilan itu bisa dirasakan baik oleh pemimpin itu sendiri maupun oleh masyarakat yang dipimpin. Bahwa seperti kita ketahui, seorang pemimpin menjadi pemimpin itu punya dasar. Dasarnya adalah perjanjian. Tentu berbeda bahwa pemimpin bukan memakai perjanjian muamalah atau pencari kerja. Selama ini kepemimpinan itu dimaknai sebagai perjanjian kerja, sehingga pemimpin digaji. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakpuasan, dan Islam memandang bahwa akad seorang pemimpin atau perjanjian seorang menjadi pemimpin itu adalah akad muahadah. Jadi bukan akad muamalah. Apa bedanya? Di dalam akad muahadah adalah pemimpin terikat pada hukum Allah, yaitu bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya, ya. Sementara di dalam akad muahadah itu nanti tunjangannya akan berupa pengganti, bukan digaji. Ini harus dipahami oleh kita bersama. Lah, maknanya apa? Maknanya pemimpin benar-benar mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini akan membawa keadilan bagi duanya. Yang pertama, bagi pemimpin tersebut, seluruh tunjangan beban hidup dirinya maupun anggota keluarganya itu ditanggung oleh atau diganti oleh negara, yang nanti akan ditentukan oleh juru taksir yang independen yang ditunjuk oleh negara, yang sepantasnya tunjangan itu yang cukup dalam arti ya standar keumuman masyarakat, sehingga pemimpin melepaskan profesi sebelumnya. Ini pernah dicontohkan di zaman Khalifah Abu Bakar. Beliau awalnya pedagang, akhirnya tatkala jadi khalifah, dia melepaskan profesi pedagangnya, dan kesehariannya beliau mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mensejahterakan masyarakat. Pun sama, tatkala itu juga terjadi di kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
ataupun sebelumnya, sebelum kekhalifahan di masa Rasulullah segala kebutuhan dan sebagainya itu ditanggung oleh negara dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Karena tugas pemimpin itu tadi adalah mensejahterakan masyarakat. Karena pemimpin adalah al-imamun ra'yin wa huwa mas'ulun ar-ra'yat. Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi yang dipimpinnya. Ini penting sekali dipahami. Pemimpin harus mencurahkan tenaga pikirannya mensejahterakan rakyat. Kalau pemimpin dapat iwat, rakyat dapat apa? Rakyat tentunya juga dapat jaminan. Negara dalam ini akan memberikan jaminan, baik jaminan untuk kebutuhan pribadi selaku pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang memenuhi jaminan tersebut negara melalui pemimpin yang mengusahakannya. Nah, apa kebutuhan pribadi ya berupa sandang, pangan, papan yang sesuai dengan kondisi dan keumuman yang layak, yang tentunya nanti akan dilaksanakan oleh juru taksir. Karena bagaimanapun juga minimal kebutuhan pribadi itu ditanggung oleh negara. Kalau mau lebih, ya individu tersebut, pribadi tersebut harus bekerja, kewajiban bekerja, lebih makmur, lebih pendapat, lebih bisa menjadi kaya, ya harus bekerja. Tetapi kebutuhan pribadinya ditanggung oleh negara, dasarnya dikelola negara. Yang tidak mampu bekerja ditanggung oleh negara. Di samping itu pemimpin juga harus memenuhi kebutuhan pribadi sebagai anggota masyarakat. Kebutuhan pokok sebagai anggota masyarakat apa? Keamanan. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang aman. Ketika mau bekerja, aman di jalan raya, aman bangunannya di tempat pekerjaan, aman situasi, kondisi geopolitiknya dan sebagainya. Kemudian kebutuhan pokok sebagai masyarakat, di samping itu ada juga kesehatan dijamin. Setiap pribadi bisa mengakses kesehatan yang terjangkau, ya. Kemudian pendidikan, semua bisa mengakses pendidikan. Itu tanggung jawab pemimpin, sehingga tidak seperti di zaman sekarang, ya gaji ditentukan sendiri, sehingga tatkala terjadi kong kali kong antara pejabat atau pemimpin atau anggota DPR, yang terjadi adalah ketidakpuasan dari masyarakat karena merasa tidak dilibatkan. Kalau kita lihat peradaban yang lain seperti komunis, kebutuhannya ditentukan oleh negara semua. Negara menentukan, sehingga untuk makan aja diatur oleh negara, nunggu. Ini bisa terjadi penyelewengan. Atau kapitalisme, di mana kapitalisme ya kebutuhan tidak mengenal ada jaminan sosial, karena siapa yang bisa punya modal, punya usaha sendiri, ya hak pribadi yang di situ diberi akses seluas-luasnya, sehingga ini berakibat yang kuat ya semakin kaya, yang miskin makin miskin, gapnya semakin luas. Tentu kondisi berbeda dengan peradaban Islam, bahwa pemimpinan yang ada semua harus tunduk pada hukum-hukum syara, tidak boleh seenaknya, semua ada aturannya, dan itu yang perlu kita pahami bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.